orang yang kada bisa menyiksa hawa nafsunya itu kada akan menjadi orang yang baik. Kalau orang terbiasa memanjakan hawa nafsunya, bukan menyiksa hawa nafsunya, maka itu bukan jalannya orang yang baik. Orang yang baik itu selalu menyiksa hawa nafsu. Nah, tersiksanya hawa nafsu itu dengan apa? Tersiksanya hawa nafsu itu dengan dilawan untuk karena nafsu ini membisiki kita itu untuk jauh kepada Allah. Itu nafsu. Jadi kalau orang senantiasa, orang itu selalu, orang itu katuju mengujarakan, menulusakan kehendak nafsunya, kada menantang hawa nafsunya itu, maka itu ngarannya kada menyiksa nafsunya, maka orang itu kada akan jadi orang yang baik. Kalau orang hendak jadi orang yang baik itu harus dilawan. Nafsu kita apa yang nyaman? Guring, lawan, jangan tapi guring. Hawa nafsu kita hendak makan apa nang nyaman, hendak makan nang nyaman-nyaman, hendak ini awal orang itu dulu. Awal masa belajar, belum orang itu masih belum pas benar hatinya kepada Allah, belum masuk benar perasaannya kepada Allah, itu harus dijauhi. Tapi kalau orang sudah masuk benar hatinya kepada Allah, orang itu sudah berada hatinya kepada Allah, ta'alluq batinnya kuat, hatinya sudah pegangannya, pandangannya hanya kepada Allah, itu apapun yang dinikmati, apapun yang dirasanya, itu hanya Allah yang dinyatakannya lagi. Itu kan ada masalah lagi. Semakin nyaman, semakin himungnya kepada Allah, semakin nyaman, semakin gembiranya kepada Allah, itu kan ada masalah lagi. Ini kalau jenjang kayak kita nih, kayak kita nih belum kadang-kadang belum hati kepada Allah lagi, melihat duit banyak, oh gembira benar, nafsu gembira, bukan gembira kepada Allah. Nah ini bila melihat makanan nyaman, gembira benar nafsu, bukan gembira syukur kepada Allah. Nah, kalau belum bisa menyatil hati kayak itu, kalau belum jadi hati gembira kepada Allah, gembiranya hanya kepada nafsu itu, gembira nafsu aja, sekadar nafsu aja gembira, bukan gembira atas dasar nikmat Allah, maka itu jangan dulu nyaman-nyaman. Kada akan mendapat karena nyamannya dalam ibadah kepada Allah. Jadi orang di pesantren itu ada menyiksa, ada. Memang perjalanan orang hendak baik kayak itu. Apa-apa yang menjadi kelezatan bagi nafsunya, itu jauhi dulu, diperangi dulu, dilawani dulu, disiksa dulu nafsu. Nyaman-nyaman guring lagi, bangun, sembahyangan. Rami-rami bakal kawanan, stop, belajar. Kemudian pulang parutnya kanyang, nafsunya hendak makan nyaman-nyaman, kada seadanya aja makan. Guringnya hendak nyaman, jaka kau berselimut, jaka kau misalnya pulang tiram dan terus, kada seadanya aja. Kenapa jadi guringnya itu diberi seadanya, makanan diberi seadanya, kemudian begaul dibatasi, nang dibanyaki dalam beramal. Kenapa? Supaya hati itu asyiknya kepada Allah, bukan kepada nang lain pada Allah. Kene kan bila mulai lagi kak anak nih lah, nang nyaman nafsu terus sama kami, ikam itu kada merasa lezatnya dengan Allah. Selama ada nang kita rasakan nikmat itu lain daripada ingatnya kepada Allah, maka hidup itu kada akan ingat kepada Allah. Nyaman kalau urusan berduit. Para sarami, para sanyaman bila berduit, para sarami, para saan rami nyaman bila makan nyaman, rami nyaman bila guring nyaman, rami nyaman bila nyebak kawanan banyak, rami nyaman apabila misalnya berjalanan-jalanan akan manfaatnya, rami nyaman bila urusan-urusan dunia banyak, itu kada akan mendapatkan lezatnya di dalam hubungan kepada Allah, beribadat atau tafakur kepada Allah. Maka jauh kedudukan orang itu dengan rahmatnya Allah. Nah, melawan daripada itu, yaitu tadi untuk mendapatkan samuan kayak itu tadi, yaitu dengan melawan nafsu. Apa-apa yang disenangi, yang dicintai, yang dikatuju nafsu harus dilawan. Dengan apa lawan? Dengan hubungan kepada Allah. Jangan berdiam benar aja. Kan misalnya di rumah mengurangi bakal kawanan. Supaya apa? Berdiam aja, salah juga. Kurang bakawanan, kada tapi hendak bakakawanan, dibawa baamal. Guring di tempat nang kada tapi nyaman, supaya jangan tapi nyanyak guringnya. Supaya apa? Jangan tapi nyanyak guringnya, supaya baamal bisa banyak.
Makan jangan tapi hendaknya nyaman supaya apa? Supaya jangan tapi banyak. Kenapa jadi tapi banyak? Jangan tapi banyak makan supaya jangan tapi berat badan untuk beribadat. Karena kanyangnya banyaknya kita dalam keadaan makan yang lupa kepada Allah akan menyebabkan roh kita lapar karena berhubungan kepada apa? Roh kita akan lapar karena kalau kada mampu untuk berhubungan kepada Allah.